Perkenalkan, nama saya Mona Bella Sinaga dengan nomor induk mahasiswa 215080607111005. Saya dari kelas I02 Ichtiologi, Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Di video ini saya akan membahas mengenai morfologi ikan dan anatomi ikan. Saya akan membahas secara singkat apa itu morfologi ikan dan apa itu anatomi ikan. Morfologi ikan merupakan penampakan luar bagian tubuh ikan. Dan anatomi ikan merupakan bagian dari dalam tubuh ikan. Nah, di bagian ini saya akan membedah tubuh ikan. Oh ya, morfologi dan anatomi ikan itu ada kaitannya loh. Yuk disimak videonya. Morfologi ikan merupakan penampakan luar bagian-bagian tubuh ikan. Mempelajari morfologi ikan bertujuan untuk memberikan gambaran dan bentuk luar ikan yang dapat digunakan sebagai ciri-ciri khusus ikan untuk dapat diidentifikasi. Morfologi tubuh eksternal ikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan ekor. Dan anatomi ikan adalah bagian dalam dari tubuh ikan secara keseluruhan. Pertama, kita akan membahas mengenai morfologi ikan mujair. Bentuk dari tubuh ikan mujair ini adalah kompres atau pipi dan juga bilateral simetris. Apabila kita sayat atau memotong bagian tengah dari ikan mujair ini, sisi kanan dan sisi kirinya akan terlihat sama. Dan juga terdapat gurat di bagian tubuh ikan mujair sebanyak 2, namun tidak berhubungan langsung. Kita lihat bahwa warna dari ikan mujair ini adalah kuning, hitam, dan putih keabu-abuan. Bagian kepala dimulai dari ujung mulut sampai pangkal sirip pektoral. Bagian mulut ikan jahir ini bertipe terminal karena berada di ujung kepalanya. Kita lihat di bagian mulutnya terdapat gigi yang kecil-kecil dan rapat, dan gigi ikan mujair ini bertipe filiform. Bagian dari badan ikan mujair berawal dari sirip pektoral sampai dengan sirip anal, dan di bagian ekor dimulai dari sirip anal hingga ujung ekor. Selanjutnya adalah pengukuran morfometrik dan meristrik, di mana pengukuran morfometrik adalah menghitung panjang dari tubuh ikan, dan meristrik adalah menghitung jumlah bagian-bagian ikan, misalnya jumlah sirip dan jumlah sisik ikan. Sekarang saya akan menghitung jumlah dari sirip-sirip yang ada pada ikan mujair ini. Sirip ikan memiliki 2 sifat, yaitu jari-jari yang keras dan jari-jari yang lunak. Jari-jari keras terdapat pada bagian dorsal ini, yang berarti sifatnya keras, kaku, dan ujungnya agak tajam. Dan sirip jari-jari lunak yaitu lemah dan seolah-olah berbuku-buku. Sirip seperti ini bisa ditemui di bagian belakang sirip dorsal ikan mujair. Sekarang saya akan menghitung jumlah sirip yang ada pada ikan mujair. Dimulai dari sirip dorsal ikan mujair. Sirip dorsal jari-jari keras ikan mujair berjumlah 19. Dilanjut menghitung sirip dorsal yang bersifat jari-jari lunak. Jumlah jari-jari lunak yang terdapat pada sirip dorsal ikan mujair ini adalah berjumlah 11. Untuk memudahkan menghitung, saya mencoba untuk membuka atau melebarkan siripnya.
Di sini saya sedang menghitung jumlah dari jari-jari sirip pektoral ikan mujair ini. Dan jumlah yang saya dapatkan adalah 12. Selanjutnya menghitung jumlah jari-jari yang ada pada sirip ventral ikan mujair ini. Jumlah dari jari-jari sirip ventral ikan mujair ini berjumlah 12. Dan terakhir saya akan menghitung jumlah jari-jari pada sirip anal. Total dari sirip anal adalah berjumlah 15. Berikut bagian tubuh ikan yang biasanya diukur. Sekarang saya akan menunjukkan bagian anatomi dari ikan mujair ini, di mana saya akan membedah ikan mujair ini. Yuk simak videonya. Sebelum saya membedah ikan ini, saya akan memberitahukan bagaimana membedakan ikan mujair jantan dan ikan mujair betina. Kita cukup melihat jumlah lubang yang berada di area anus. Apabila terdapat 2 lubang, itu menandakan bahwa ikan mujair itu berjenis kelamin jantan. Dan apabila lubang yang terdapat berjumlah 3, itu menandakan bahwa ikan mujair tersebut adalah berjenis kelamin betina. Alat-alat yang akan saya gunakan dalam pembedahan ikan ini adalah gunting penjepit, gunting bedah, pinset, dan ada cutter. Pertama saya akan membedah ikan ini dimulai dari bagian anus hingga bagian sirip ventral. Saat membedah bagian bawah ikan ini, kita harus berhati-hati supaya bagian organ dalam ikan tersebut tidak ada yang pecah atau tidak ada yang tergunting. Apabila kesusahan menggunakan gunting, kita juga dapat menggunakan pisau seperti cutter. Namun tetap harus hati-hati supaya tangan kita juga tidak terkena pisau tersebut. Setelah sampai di bagian bawah sirip pektoral, saya menggunting ke bagian atasnya. Jadi, saya menggunting bagian tubuh ikan ini berbentuk seperti persegi panjang. Untuk memudahkan pembedahan ke atas, saya menjepit sirip ventral supaya tidak mengganggu pembedahan saya. Saya membedah ke arah atas ikan ini sampai pada guratan sisik ikan mujair ini. Di sini saya membedah bagian tubuh ikan ke arah belakang mengikuti guratan yang ada pada sisik ikan mujair ini. Selanjutnya saya membedah tubuh ikan ini dari bagian anus sampai ke atas. Setelah itu, perlahan kita sudah bisa membuka bagian tubuh yang kita bedah tadi. Di sini sudah tampak bagian-bagian dalam dari ikan mujair ini. Di bagian ini juga kita harus ekstra hati-hati supaya
Organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan ini tidak tergunting dan menyebabkan adanya organ-organ yang bocor. Di bagian ikan ini saya menemukan organ-organ bagian dalam ikan dan tubuh ikan lengket satu sama lain. Sehingga di sini saya mencoba untuk memisahkan dengan cara menggunting dengan hati-hati. Di sini saya mencoba menarik organ bagian dalam ikan menggunakan pinset. Ternyata tidak bisa karena bagian organ dalam ikan dan tubuh ikan masih menempel. Akhirnya saya mencoba menggunting kembali dengan hati-hati supaya saya dapat mengeluarkan organ bagian dalam ikan mujair tersebut. Di bagian ini saya sudah mulai bisa mengeluarkan organ-organ bagian dalam tubuh ikan tersebut menggunakan pinset. Dan akhirnya bagian dalam ikan mujair ini sudah terangkat keluar. Sekarang saya akan memisahkan bagian-bagian dari organ dalam ikan ini. Tidak hanya bagian organ dalam ikan, saya juga mengambil sirip, mata, dan juga insang dari ikan mujair tersebut. Sekian video materi dan informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.